jumlah muslim pada waktu itu 313 pasukan muslim melawan pasukan kafir itu ada 1000. Masya Allah. 1000. Berapa kali lipat kira-kira? Lawan 300. 1000 lawan 300. Ya, kalau secara matematika yang lebih besar pasti yang lebih menang. Halo Sobat Healthy, kembali lagi dengan saya Pak Miko di Stetospot. Oke, Sobat Healthy, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial nih. Yuk kita sambut aja langsung. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Miko, sehat juga? Alhamdulillah sehat, Bi. Alhamdulillah. Gimana Sobat Healthy, semuanya sehat? Ya, mudah-mudahan semuanya sehat juga ya. Amin. Alhamdulillah. Nah, teman-teman semua yang belum tahu atau belum kenal, jadi Abi Syam ini Bapak Syamsul Arifin Magister Pendidikan. Beliau ini adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sekaligus guru pengajar mata pelajaran agama Islam di Bakti Kencana Bogor. Bi, ya. Kira-kira ada kesibukan apa nih Bi akhir-akhir ini? Ya, sebagaimana Sobat Healthy ketahui dan mungkin Pak Miko juga sudah mengetahui juga ya, bahwa Abi masih diberikan amanah oleh yayasan untuk melaksanakan tugas sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Itu udah pasti. Dan yang paling mulia juga terus berdakwah menjadi mata pelajaran atau guru bidang studi di mata pelajaran PAI kelas 11 dan kelas 12. Jadi, alhamdulillah. Abi Syam ini menjadi salah satu tolak ukur Bapak Ibu guru untuk bisa jadi panutan para siswanya. Ya, khususnya dalam bidang keagamaan. Karena memang begini Bi, ya. Siswa-siswi ini atau mungkin saya pribadi kalau ingat sholat itu pasti ingat Abi. Nggak tahu kenapa bisa begitu ya. Okay. Apalagi mungkin teman-teman semua nih para alumni mungkin ada yang masih ingat gitu ya, karena memang Abi Syam ini kental sekali. Kalau minta kita untuk sholat tuh pasti Pak Syam yang pertama, Abi Syam yang pertama. Ya, alhamdulillah. Semuanya membekas ya. Jadi ketika pelajaran PAI di kelas 11 Abi sudah tanamkan kalau yang nggak sholat itu biasanya dicepret gitu ya. Jadi memang itu jurus ya, ciri khas strategi juga supaya siswa-siswi di kita ini juga tambah semangat dan tambah menyadari bahwa kita ini harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala sudah diciptakan, dan kita ucapan terima kasihnya dengan salah satu melaksanakan kewajibannya yaitu sholat 5 waktu. Gitu Pak Miko. Masya Allah. Jadi dari sinilah akhirnya saya ini timbullah banyak pertanyaan. Ya. Banyak pertanyaan yang memang berkecamuk dalam diri saya bahwa ada yang unik di bulan ini Bi. Jadi bulan ini, bulan Rabiul Awal ya? Rabiul Awal ya, kita masih di Rabiul Awal. Masih di Rabiul Awal ya? Alhamdulillah. Di bulan ini tuh ada yang istimewa katanya. Dan saya pribadi dan mungkin teman-teman di rumah ingin secara khusus mendengar kira-kira ada histori apa di balik bulan Rabiul Awal ini. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus ya Pak Miko, bahwa Abi awali dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36. Mungkin Sobat Healthy juga bisa melihat, membuka Al-Qur'annya, membuka mushafnya, Quran surat At-Taubah ayat 36 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasyuhuri 'indallah isna asyara syahron. Al-ayah sadaqallahul azim. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Ya, ternyata 12 ya, sama kayak kita ada Januari, Februari, Maret dan lain sebagainya. Dan ternyata di dalam bulan Islam pun ada 12 gitu. Nah, ternyata di dalam ayat ini juga Allah tegaskan ada 4 bulan hurum, bulan yang dirahmati, yang istimewa. Nah, di antara 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah ini, yang pertama ada bulan Zulqa'dah, yang kedua ada bulan Zulhijjah, ketiga ada Muharram, yang keempat ada bulan Rajab. Begitu. Nah, kenapa bulan Rabiul Awal tidak masuk ke sini? Sebenarnya bulan Rabiul Awal itu ya bulan biasa-biasa aja Pak Miko ya. Tapi bulan Rabiul Awal ini bisa menjadi istimewa, bisa menjadi spesial. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala
menciptakan manusia termulia di muka bumi ini di bulan Rabiul Awal. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke. Begitu, Pak. Jadi memang di bulan Rabiul Awal ini menjadi istimewa. Ya. Karena Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir di bulan ini. Betul. Makanya banyak umat muslim baik itu di Indonesia bahkan di dunia sekalipun sangat bergembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Banyak yang merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kan di kampung-kampung, di perumahan dan lain sebagainya, semua di elemen semuanya juga. Masya Allah, saking bahagianya atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abi katakan bahwa rahmat terbesar sebenarnya yang Allah turunkan itu adalah bahwa dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jadi tahu bagaimana tata cara sholat 5 waktu. Kita tahu, oh kayak gimana sih puasa di bulan suci Ramadan. Kita tahu keutamaan Lailatul Qadar dan lain sebagainya, sehingga kita mengetahui seluk-beluk tentang ajaran kita, ajaran agama Islam sampai saat ini. Itu semua berawal dari situ. Masya Allah, perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang mungkin bagi umat Muslim ya dimanapun berada mungkin ya. Betul. Jadi semuanya memang bisa merasakan euforianya, bisa merasakan kebahagiaannya di bulan ini ketika baginda Rasulullah itu dilahirkan. Nah, berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, kita pasti mendambakan sebuah suri tauladan. Jadi kira-kira menjadi suri tauladan ini sehingga para umatnya bisa mengikuti ajarannya, gitu ya sampai saat ini. Itu pasti ada hal yang bisa kita ambil, ada hal yang bisa kita contoh, Bi. Kira-kira ada apa saja, Bi, yang bisa kita ambil dari Nabi Muhammad SAW? Ya, baik, pertanyaan yang sangat bagus juga ya, Sobat Healthy, dimanapun kalian berada, bahwa ini juga pertanyaan dijawab langsung oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah, sadaqallahul azim. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kita. Nah, ini menjelaskan, di dalam ayat ini menjelaskan bahwa di dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat akhlakul karimah yang harus kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu, Pak. Nah, jadi mau bagaimanapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita jadikan idola dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, termasuk semua para siswa-siswi di sini juga. Di SMK Farmasi Bakti Kencana harus menjadikan Nabi Muhammad menjadi idola, gitu kan, di dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu menjadi idola utama. Ya, betul, Pak. Betul. Oke, Bi. Tadi sempat dibahas tentang akhlakul karimah. Ya. Akhlak. Kira-kira ada hal-hal atau mungkin sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang bisa kita bawa atau bisa kita jadikan pegangan gimana melaksanakan atau melakukan kehidupan kita sehari-hari, mungkin baik. Ya, jadi supaya lebih jelas ya bahwa memang akhlak Rasulullah itu banyak sebenarnya. Akhlak yang baiknya luar biasa, sangat banyak, itu kan akhlakul karimah Nabi sangat banyak. Nah, yang wajib kita ketahui kan semuanya juga sudah paham ya. Di sini Sobat Healthy juga mengetahui bahwa sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Nah, itu aja dulu. Ada berapa, Pak? Ada 4 begitu ya. Jadi ada sidik, terus ada amanah, ada tabligh, dan ada fatonah. Betul ya? Betul, luar biasa. Hebat ya Pak Miko ya. Dulu guru PA-nya siapa? Habis juga ya. Ya, baik, jadi Masya Allah ini apa namanya ya, 4 sifat ini yang memang kita juga harus tahu ya. Yang pertama kita kupas sekilas aja dulu Pak Miko ya. Yang pertama ada sidik. Nah, sidik ini artinya adalah jujur ya. Jujur, kalau kita bahas jujur, wah Nabi yang paling jujur.
Dari mulai berdagang itu Nabi Muhammad SAW tidak pernah menipu pembelinya sama sekali. Tidak pernah menipu majikannya, ya, tidak pernah meringankan timbangan gitu kan, atau mengurangi dan lain sebagainya takarannya, enggak pernah. Nah, dari sinilah, dari sifat kejujuran inilah Khadijah, istrinya Nabi Muhammad SAW, tergila-gila sama beliau. Iya, subhanallah ya, hebat sampai seperti itu, bayangkan. Berarti memang sosok idaman lelaki itu salah satunya harus jujur dong. Siddiq. Iya. Ya harus Siddiq begitu kan. Betul, ya. Makanya Abu Bakar juga kan diberi gelar Abu Bakar Siddiq gitu, masya Allah ya. Oke, Itu yang pertama, Betul, Siddiq berarti kan artinya jujur begitu ya. Kemudian yang kedua, sifat Rasul ini adalah amanah. Nah, sifat Rasul yang kedua ini adalah amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya, Pak Miko. Ya, dapat dipercaya di sini ya, sejarahnya itu panjang sebenarnya ya, tapi Abi kasih sejarah yang singkat aja, gambarannya. Bahwa ketika usia Nabi 35 tahun, itu di Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah terjadi banjir bandang yang sangat besar. Masya Allah. Pernah itu terjadi, sehingga merusak ya kalau bahasa kita bangunan-bangunan Ka'bah gitu kan, sampai batu Hajar Aswad itu keluar dari tempatnya. Subhanallah. Karena bencana banjir itu. Akhirnya di situ ada pimpinan kabilah tertua ya, yang diketuai oleh Abu Umayyah bin Mughirah. Jadi Abu Umayyah bin Mughirah ini mempunyai pendapat bagaimana atau siapa yang berhak untuk menyimpan kembali Hajar Aswad ke tempatnya. Semuanya nggak ada yang berani. Nah, akhirnya semuanya sepakat bahwa yang menyimpan Hajar Aswad ke tempatnya ini adalah orang yang paling dipercaya pada masa itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, disitulah Sobat Healthy, makanya Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin. Nah, karena apa? Karena Nabi saking dipercayanya sehingga Nabi diberikan kepercayaan untuk menyimpan kembali Hajar Aswad ke tempatnya. Subhanallah. Batu dari surga. Itu yang kedua, Pak Miko. Yang ketiga, masih lanjut nih? Masih. Oke. Yang ketiga nih ya. Tabligh. Tabligh ini artinya menyampaikan risalah wahyu yang Allah berikan kepada malaikat Jibril gitu kan, dan malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ya, kita tahu bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah itu kurang lebih 13 tahun. Sementara di Madinah ketika hijrah ke Madinah itu 10 tahun. Kalau hitungan usia, Nabi Muhammad 40 tahun diangkat menjadi nabi di Gua Hira itu. Kemudian selama 23 tahun berdakwah dan akhirnya meninggal dunia di usia 63 tahun wafatnya. Artinya seluruh hidup Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan. Ya, semuanya itu hanya untuk berdakwah, menyebarluaskan Islam sampai hari ini kita bisa nikmati. Nabi Muhammad gak punya media sosial pada waktu itu. Gak ada Facebook dulu, Pak. Gak ada promosi. Ya. Kemudian gak ada Instagram, gak ada TikTok. Tapi followersnya sampai seluruh dunia ini tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Secanggih itu. Ya. Karena itu hebatnya Rasulullah. Itu tabligh. Menyampaikan. Ya. Dan yang keempat, yang terakhir ini adalah sifat fatonah. Cerdas. Ya, Abi tanya sama Pak Miko, kira-kira Rasulullah kita atau Nabi Muhammad kita ini cerdas nggak? Sudah pasti cerdas. Semuanya pasti menyetujui bahwa Nabi ini semuanya adalah sepakat cerdas 100%, subhanallah ya. Nah, secerdas apa sebenarnya? Oke, ini banyak peristiwa-peristiwa yang menggambarkan kecerdasan Nabi. Salah satunya bahwa perang yang pertama kali Rasulullah SAW lakukan itu ada di Perang Badar. Ya, Perang Badar ini terjadi ketika tanggal 17 Ramadan, ketika orang muslim atau umat muslim itu lagi berpuasa. Sedang berpuasa.
perang, bayangkan capeknya gitu kan. Tapi semangat perang jihadnya, fisabilillahnya itu luar biasa, muncul terus. Ya, maka ketika perang Badar tanggal 17 Ramadan, ya 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah. Coba bayangkan sama Pak Miko, jumlah muslim pada waktu itu 313 pasukan muslim melawan pasukan kafir itu ada 1000. Masya Allah, 1000. Berapa kali lipat kira-kira? Lawan 300. 1000 lawan 300. Ya, kalau secara matematika yang lebih besar pasti yang lebih menang. Ya. Tapi disinilah kecerdasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya Rasulullah SAW mempunyai strategi berperang, walaupun kita cuma ada 313 orang. Nah, di sini Rasulullah membuat sumur-sumur Badar, sumur-sumur kecil, begitu. Ketika orang-orang kafir datang, merasa kehausan, akhirnya apa yang terjadi? Ribut, mencari air untuk minum, supaya nggak kehausan. Ya, Masya Allah, perjalanannya jauh luar biasa ya. Nah, akhirnya minum di sana dan disitulah strategi Nabi berhasil. Akhirnya para pemanah, kata Nabi, silakan, gitu kan, untuk menembak, gitu kan, menembak dengan anak panahnya. Akhirnya banyak orang-orang kafir yang sedang meminum kehausan itu meninggal. Itu karena kecerdasan Rasulullah Muhammad SAW. Begitu Pak Miko. Mungkin kalau kita ada pada saat itu nggak kepikiran ya, Bi? Nggak kepikiran. Ini kayaknya strategi apa yang harus dipakai untuk mengalahkan 1000 pasukan. Betul. Sedangkan pasukan kita hanya 300. Iya. Dan itu bukti nyata. Di luar nalar. Betul. Di luar nalar. Iya, nulur itu harus diluruskan. Harus diluruskan. Iya. Oke, Bi. Masya Allah, luar biasa banget. Jadi keempat tadi ya, Bi ya. Keempat sifat tadi itu berkaitan sama akhlak Nabi Muhammad SAW, sifat-sifat yang ada dalam Rasulullah itu yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita saat ini. Nah, kalau kita tarik dari kehidupan para murid, siswa-siswi yang ada di Bakti Kencana ataupun dimanapun kalian berada, kira-kira apa saja sifat-sifat Rasulullah yang tadi, atau mungkin aplikasinya seperti apa? Ya, baik. Ini pertanyaan bagus juga ya, Sobat Healthy dan terutama pelajar nih, siswa-siswi di SMK Farmasi Bakti Kencana, ya pada khususnya dan umumnya kepada Sobat Healthy yang lainnya, bahwa sidik, amanah, tabligh, fatonah atau sifat-sifat Rasul tadi itu bisa ternyata diaplikasikan dalam kehidupan kalian. Ya, kehidupan kalian sebagai seorang pelajar di sekolah. Betul. Nah, contohnya misalkan nih, sifat sidik nih, jujur. Nah, berarti siswa-siswi ini apa nih kira-kira kalau misalkan kita harus berbicara, ini adalah masalah terbesar siswa-siswi kita atau para pelajar kita ini. Susah banget kalau misalkan nggak mencontek gitu. Kayaknya di mana-mana tuh. Kayaknya di mana-mana gitu ya. Kalau sekolah pasti ada. Iya betul. Kalau lagi ujian biasanya gitu kan. Kalau lagi ujian, ini pengennya nyontek gitu, Masya Allah. Kalau nggak nyontek tuh kayaknya nggak betah. Nggak betah. Atau mungkin malah jadi nggak pede hasilnya. Iya, nggak pede hasilnya. Padahal mereka itu sebenarnya, ya kalian juga harusnya yakin dengan potensi kemampuan diri sendiri bahwa oh ternyata saya juga bisa loh tanpa nyontek bisa hasilnya besar gitu. Ya, itu salah satu bukti kejujuran oleh seorang siswa di sekolah, begitu kan. Kejujuran lainnya misalkan nih contoh, ya mengakui kesalahan Pak Miko. Mengakui kesalahan, misalkan dia mencuri pulpen, mencuri pensil, ngerobekin kertas, buku paket, ngilangin dan lain sebagainya. Otomatis mereka juga atau kalian di sini punya punya kewajiban untuk jujur kepada teman-teman kalian gitu. Oh, saya mohon maaf dan lain sebagainya. Itu jujur. Atau mungkin kalau di zaman saya, mungkin zaman Miko dulu sekolah nih, ada kata-kata darmaji katanya. Dahar 5 ngaku iji, ya benar. Nah, itu juga salah satu aplikasi yang sehari-hari para murid mungkin di sekolah ya, ketika mereka jajan ke kantin atau segala macam. Betul. Makannya 5 tapi bayarnya 2 gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu aplikasi sidik yang harus diluruskan. Iya, bayarlah makanan minuman yang kamu beli gitu kan, sesuai dengan apa yang dimakan, sesuai yang dibeli begitu kan.
Ya, nggak boleh seperti itu ya. Awas, hati-hati nih sobat healthy. Nggak boleh Darmaji, awas. Jadi contoh. Jadi contoh. Oke. Yang kedua, Pak Miko? Yang kedua ini adalah amanah. Amanah. Nah, apa yang bisa diterapkan, direalisasikan dalam kehidupan para pelajar di sekolah kita ini ya? Oke, amanah ini kan tadi menyampaikan atau dapat dipercaya, maaf ya, dapat dipercaya ya. Amanah itu dapat dipercaya berarti ya contohnya misalkan orang tuanya memberikan uang SPP kepada kalian, siswa-siswi untuk dibayarkan ke tata usaha, ternyata malah dipakai untuk jajan. Malah dipakai untuk foya-foya misalkan. Malah dipakai untuk mentraktir teman. Masya Allah, padahal itu kan udah dititipkan sama orang tuanya. Ayo nak, kamu bayarin ya SPP-nya ya, nggak boleh seperti itu gitu. Ya, bagaimana nih sifat amanah kalian untuk menyampaikan uang titipan dari orang tua sampai nggak nih ke pihak tata usaha gitu. Ya, ada lagi misalkan contoh kalau di kelas ada jadwal piket. Betul. Ada jadwal piket, bagaimana cara kalian itu bisa melaksanakan tugas piketnya dengan baik, itu kan amanah. Oh, saya berarti hari Selasa saya punya tugas, saya punya tanggung jawab untuk melaksanakan tugas piket itu, kewajiban. Begitu. Ya sama aja misalkan ketika ada morning activity di kita ya, alhamdulillah dari mulai hari Senin sampai hari Jumat ada upacara, ada apa lagi Pak Miko? Ada apel, ada duha bersama, ada tadarus, Masya Allah, murotal ya, dan lain sebagainya. Itu kan semuanya dari siswa. Artinya petugas apel, petugas upacara, ya. Ketika kalian juga diberikan tanggung jawab oleh Bapak kesiswaan misalkan atau siapapun PJ OSIS-nya pada waktu itu kalian harus gunakan dengan semaksimal mungkin ya, kepercayaan itu dan tanggung jawab itu. Begitu. Itu amanah. Dapat dipercaya. Iya, ada al-amin tuh kan, makanya percaya nggak nih gitu, kepercayaan kita ini. Yang ketiga, Bi. Ketiga, tablik. Tablik ini menyampaikan. Nah, ya, kalau amanah dapat dipercaya, kalau tablik menyampaikan. Nah, caranya apa sih siswa-siswi kita ini, pelajar-pelajar kita itu menyampaikan sesuatu yang baik gitu. Kalau misalkan dia melihat ada temannya yang berbuat salah, suka berbohong, ya kita ingatkan. Kalian juga harus ingatkan teman-teman kalian gitu. Melihat misalkan waktu istirahat tiba-tiba ada yang nyuri, kepergok sama kalian, ya kamu juga harus berani untuk berbicara, sampaikan bahwa mencuri itu adalah dosa. Nggak boleh seperti itu. Ya. Kalau misalkan butuh uang dan lain sebagainya, ya tinggal berbicara, komunikasikan dengan wali kelasnya dengan baik begitu. Itu adalah tablik. Ya. Atau misalkan kalau ada event-event besar, ada lomba pidato nih, lomba dakwah. Biasanya kita kalau di Ramadan itu kan ada ya. Nah, itu bisa tuh. Artinya tablik disampaikan dengan cara berpidato, lomba pidato, lomba dakwah begitu. Itu yang ketiga, Pak. Itu yang ketiga. Oke, yang terakhir. Yang terakhir nih, ya, satu lagi nih, fatona cerdas berarti ya. Kalau kalian ingin cerdas, berarti ya kuncinya harus rajin belajar. Tidak ada yang Allah ciptakan itu manusia yang bodoh. Ya mungkin kalau malas-malas biasanya itu mah alasan kalian aja, begitu ya. Alasan aja, karena Allah ciptakan itu semuanya ya pinter gitu. Allah ciptakan sama 24 jam, Allah juga ciptakan kalian kesempatan yang sama. Jadi bagi kalian ya tidak ada sesuatu yang mustahil, pasti semuanya bisa untuk mencapai cita-cita kalian nanti. Ya. Dan satu hal lagi, ketika nanti kalian punya rezeki, jangan lupa ya untuk melanjutkan studi, melanjutkan pelajaran, melanjutkan pendidikan kita. Bukan hanya cukup di SMA dan SMK atau madrasah aliyah saja, tapi kalian lanjutkan di universitas yang lebih tinggi lagi, di S1, S2, S3, insya Allah ilmu kalian bermanfaat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, bersabda bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Begitu Pak Miko. Alhamdulillah. Waduh, luar biasa banget pembahasan kita hari ini. Benar-benar detail. Kita sudah berkenalan lebih dalam lagi terkait dengan bulan ini, Rabiul Awal, khususnya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bisa dilihat dari hasil pembahasan atau diskusi kita tadi ya Bi ya, mulai dari hal-hal apa saja yang bisa kita ambil, tadi sudah disebutkan ada 4 sifat yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, dan sangat itu bisa. Pun bisa diaplikasikan tentunya.
bagi para pelajar di sekolah. Alhamdulillah. Ada sidik, ada amanah, ada tablik, ada Fatonah. dan itu semua adalah sifat-sifat yang luar biasa baiknya kalau kita bisa bawa sampai kapanpun gitu ya. Dan bahkan dijadikan sebagai suri tauladan tadi dikatakan. Betul sekali ya. Gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Oke, Sobat Healthy, mungkin sampai situ dulu pembahasan kita terkait dengan bulan ini ya, bulan Rabiul Awal ya. Oke. Bagi teman-teman semua, Sobat Healthy yang tidak mau ketinggalan informasi atau mungkin status post episode selanjutnya ya, silakan bisa kepoin di akun-akun sosmed kita di bawah sini. Di sini ya. Silakan like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya kepada teman kalian atau mungkin keluarga kalian. Siap. Oke, mungkin cukup sekian di. Terima kasih banyak sebelumnya, mohon maaf merepotkan. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Terima kasih juga Pak Miko. Ilmu kepada teman-teman spot semua yang ada di rumah. Mungkin sampai sini ya Bian. Terima kasih. Stay healthy and bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Sobat Healthy. Bye.